Dimulai dengan gejala batuk biasa, dan sebelum seseorang menyadarinya, jutaan orang akhirnya terinfeksi. Tidak akan berhenti di situ saja. Virus ini terus bertumbuh dan berkembang sampai akhirnya manusia di seluruh penjuru dunia terjangkiti. Penerbangan dibatalkan, kota-kota dikarantina, dan rumah sakit dibanjiri pasien. Inilah yang dimaksud dengan epidemi global, atau sederhananya, sebuah wabah penyakit yang serempak di mana-mana. Apakah hal ini benar-benar akan terjadi? Bagaimana efek virus corona akan mempengaruhi dunia? Mengapa hal ini bisa terjadi? Dan bagaimana kamu akan menghindarinya? Virus corona bukanlah epidemi virus mematikan yang pertama kali dalam sejarah manusia. Sebelumnya, pada tahun 1918, sebuah virus yang disebut dengan Spanish flu mengguncang dunia, dan tidak ada negara yang luput dari wabah penyakit ini. Virus ini menginfeksi sepertiga populasi manusia di dunia dan setidaknya memakan korban sebanyak 50 juta jiwa. Jadi, sebelum kalian benar-benar panik tentang akhir peradaban umat manusia, kamu bisa sedikit lega dengan mengetahui manusia telah melalui virus yang lebih mematikan pada abad lalu. Tapi, tentu saja ada beberapa konsekuensi yang mungkin manusia akan hadapi dari epidemi ini. Bagaimana awal mula epidemi global seperti ini? Dari beberapa pengalaman yang umat manusia telah lalui, seperti Spanish flu dan SARS pada tahun 2003, gejala awalnya ditandai dengan influenza atau penyakit flu. Ada dua jenis influenza. Yang pertama disebut tipe A, yang mana penyebaran virus ini biasanya berasal dari hewan seperti burung, babi, kucing, dan kuda. Dan virus tipe B yang hanya menular antar sesama manusia. Gejala dari virus ini adalah gejala yang biasanya secara umum kita alami. Hidung yang beringus, demam, sakit kepala, atau hanya sekedar badan yang bersuhu dingin biasa. Tapi dalam kasus lainnya, gejala influenza dapat menyebabkan gejala pernapasan, gagal ginjal, atau bahkan sampai kematian. Penyakit seperti ini dapat menginfeksi jutaan orang manusia di seluruh belahan bumi. Mengapa begitu banyak? Ini dikarenakan gejala influenza ini dapat tersebar melalui udara. Jika seseorang telah terinfeksi dan bernapas di sekitar kamu bisa saja menghirup oksigen yang di dalamnya terdapat virus mikroskopis dalam udara yang kamu hirup. Atau jika kamu menyentuh suatu permukaan yang mengandung virus dan kemudian menyentuh wajah, kamu berpotensi terjangkit penyakit tersebut. Kamu mungkin tidak akan merasakan gejala influenza dalam waktu singkat, mungkin dalam hitungan beberapa jam, atau mungkin dalam rentan waktu 2 minggu, yang artinya dalam rentan waktu tersebut, kamu telah berinteraksi pada beberapa orang dalam aktivitas kalian seperti biasanya, dan menulari mereka tanpa sepengetahuan. Di era sekarang ini, dunia jauh berbeda dengan era Spanish flu yang terjadi pada tahun 1918. Populasi manusia jauh lebih tinggi, kehidupan yang berbeda-beda di setiap belahan, serta kota-kota yang begitu padat. Dengan manusia yang hidup serba berdampingan, artinya kita lebih mudah saling menular satu sama lain. Bukan hanya itu, kita dapat melakukan perjalanan keliling dunia dengan mudah di era sekarang. Orang-orang yang tanpa sepengetahuannya sendiri yang telah terinfeksi virus, dapat dengan cepat menularkan virus ini di belahan dunia yang lain. Virus yang awalnya dibawa hanya oleh seseorang yang berinteraksi dengan orang lain, kemudian dibawa orang lain tersebut kepada orang lain lagi, pada akhirnya virus ini akan menginfeksi jutaan orang. Karena gejala yang dialami beberapa orang, akhirnya jadwal penerbangan dibatalkan, kota dikarantina, dan lebih buruknya kita mungkin tidak bisa keluar rumah sebagai bentuk pencegahan penularan virus ini. Mendapatkan bantuan dari rumah sakit juga mungkin akan sulit. Dengan jutaan orang yang terinfeksi, mungkin saja rumah sakit tidak akan mampu menampung pasien dalam jumlah banyak. Jika epidemi virus yang terjadi seperti pada masa Spanish flu terjadi di masa sekarang, kemungkinan korban jiwa akan memakan sekitar
200 hingga 425 juta jiwa di seluruh belahan bumi. Tapi, bagaimana kemungkinan hal ini akan terjadi? Sulit untuk ditebak. Beberapa ahli mengatakan, epidemi global seperti sekarang ini memang tidak terhindarkan dalam sejarah peradaban manusia. Mengingat Spanish flu yang terjadi 100 tahun lalu, dan sebelum itu terjadi, wabah penyakit yang disebut The Black Death juga pernah terjadi pada tahun 1347. Namun bukan berarti epidemi sekarang ini akan terjadi sama buruknya dengan masa lalu. Meskipun mungkin penyebaran yang lebih mudah, tapi juga dapat dikatakan penemuan obatnya juga mungkin lebih besar. Dengan peralatan canggih dan kemudahan komunikasi, ilmuwan dapat saling bekerja sama di seluruh dunia. Tentu saja bukan hal yang mudah dan akan memakan waktu yang lama. Namun para ilmuwan mungkin dapat mengembangkan pengobatan yang efektif dalam melawan virus ini, sampai akhirnya sebuah vaksin ditemukan. Tapi masalah yang mungkin dihadapi selanjutnya adalah bagaimana obat ini akan didistribusikan. Jika negara-negara menolak saling bekerja sama dan mendistribusikan vaksin secara merata, hal ini mungkin akan memunculkan konflik yang serius. Tapi jika hal ini terhindarkan, mungkin akhirnya kita berhasil melawan epidemi ini. Jadi, bagaimana cara kita menghindari hal ini? Menurut para ahli kesehatan, aturannya cukup sederhana. Seringlah mencuci tangan, menjauh dari orang yang batuk dan bersin, dan jika merasa sakit, sebaiknya segera ke dokter untuk periksa. Dan bagi kamu yang sedang bersin dan batuk, gunakanlah tisu, serta jangan lupa gunakan masker. Jadi, skenario yang mungkin terjadi seperti dijelaskan sebelumnya, mungkin tidak akan terjadi, dan menghindari hal buruk seperti adanya korban jiwa. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.